Oke, anak-anak, apakah masih semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya? Masih. Ya, terima kasih. Kalau memang masih semangat, di sini sebelumnya Bapak mau tanyakan dulu, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Yakin semuanya baik? Yakin, Pak. Oke, alhamdulillah kalau memang semua baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa sukses. Oke anak-anak, di sini karena materinya sudah Bapak siapkan di sini. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu untuk laki-laki tolong dipisahkan dari wanita. Yang kelompok satu lelaki dan kelompok dua wanita ya. Sudah? Ya untuk kelompok satu materinya ini ya. Baik Pak. Kelompok dua untuk wanita. Selanjutnya untuk anak-anak semuanya tolong perhatikan lembaran materi kita pada pagi hari ini. Kalian buka di halaman yang pertama. Nah di situ kan ada gambar ya, ada gambar, ada 4 gambar ya, ada 4 gambar yang Bapak tampilkan di lembaran tersebut. Di sini Bapak minta untuk kalian semua agar kalian mengamati 4 gambar yang ada pada lembaran tersebut. Situ Bapak minta untuk kalian melihat gambarnya sekaligus mengamati apa yang terkandung dalam gambar tersebut. Bapak memberikan waktu 3 menit. Sudah? Sudah Pak? Ya cukup sekian. Untuk kelompok satu, apa sih yang kalian amati dari gambar tersebut? Ya Pak, yang kami amati pada gambar yang pertama adalah yaitu keterangan antara Rasulullah dan kaum musyrikin. Selanjutnya yang gambar kedua adalah peristiwa hijrah Nabi bersama para sahabat dari kota Mekah menuju Madinah. Dan selanjutnya adalah gambar ketiga yaitu gambar Ka'bah yang terdapat di kota Mekah. Yang selanjutnya gambar empat adalah Gua Hira, yang mana di gua tersebut adalah pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu Pak. Oke, terima kasih. Dari kelompok 2 dan kelompok 1 berikan hapus kepada teman kalian dia sudah mengamati gambar tersebut, dan kemudian Bapak kembalikan kepada kelompok 2. Apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Oke, silakan. Oke, di sini gambar nomor 1 menjelaskan tentang peperangan, sedangkan yang kedua tentang perjalanan atau hijrah, yang ketiga itu ada Ka'bah, kalau yang 4 itu Goa, tempat Nabi menerima wahyu. Oke, terima kasih. Berikan hapus kepada teman kalian gambar. Terkait dengan gambar yang tadi Bapak membagikan kepada kalian untuk amati, di sini mengingatkan kita untuk bagaimana kita melihat sejarah ya, sejarah masa lalu. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Nah, karena Bapak sudah membagikan lembaran-lembaran materi untuk kalian, di situ dapat kalian membacakan poin per poin ya. Kemudian jika ada yang kurang kurang paham, maka ditanyakan lagi ya. Oke, silakan Bapak berikan waktu 5 menit. Apa tadi kelompok 1? Saya mau bertanya Pak. Oke, silakan. Yang saya tanyakan di sini adalah metode dakwah Rasulullah. Itu kan yang pertama ada dakwah dengan hikmah atau bijaksana. Yang kedua dakwah dengan lisan. Yang ingin saya tanyakan adalah metode dakwah yang ketiga, yaitu dakwah dengan debat. Nah, bagaimana cara Rasulullah mendebati para tetua adat mereka, sedangkan beliau pada saat itu masih sendiri?
Oke, terima kasih. Nah, itu adalah pertanyaan dari kelompok 1. Kemudian dari teman-teman ada yang bisa menanggapi atau yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian Zahrudin. Pak, persilakan. Jika tidak ada, sekarang ada yang membawa Al-Quran? Ada Pak. Oke, kalian buka pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Sebelumnya nanti Bapak akan menjelaskan, tetapi kalian baca dulu ayatnya. Quran surat An-Nahl ayat 125. Udah Pak. Oke. Bacakan dulu ya, bacakan dulu ayatnya. Setelah itu baru Bapak jelaskan. Ya, baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Terima kasih. Itulah tadi ayat yang dibacakan oleh teman kalian. Selanjutnya dari perempuan bisa memberikan arti ya, arti dari Al-Qur'an dari ayat tersebut yang tadi dibacakan oleh teman kalian. Oke, silakan. Yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, semua dengar kan? Allah. Jadi ayat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai metode dakwah atau cara dakwah Rasulullah SAW. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah dengan cara dakwah dengan debat. Jadi pada waktu itu orang-orang Arab itu tidak mempercayai ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lalu kemudian di sini Allah perintahkan bahwa berdebat dengan mereka dengan perkataan yang baik. Jadi ketika ada orang-orang Arab itu tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka Rasulullah itu berdebat dengan mereka itu dengan kata-kata yang memang bisa dipahami dan bisa diterima oleh orang-orang Arab tersebut atau di sini. Oke, selanjutnya dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan dari yang Tidak ada, Pak. tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak rasa mungkin kalian sudah memahami ya. Iya, Pak. Oke, kalau sudah paham, berarti di sini coba kalian menengok kepada lembaran-lembaran yang tadi Bapak bagikan. Di situ Bapak sudah bagikan berdasarkan kelompok masing-masing ya, lembaran tersebut. Di situ kalian baca-baca dulu, kemudian siap kelompok 1. Sudah Pak. Kelompok 2 sudah Pak. Oke, dari kelompok 1 Bapak persilakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, hasil kerjasama kami. Yang pertama yaitu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menganut agama tauhid dan mengenalkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. 4 tahun pertama merupakan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri, menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia. Seiring dengan itu, wahyu yang turun pada masa itu secara umum bersifat mendidik, membimbing, membina, mengarahkan, dan memantapkan hati dalam rangka mewujudkan kesuksesan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama yang menyatakan keislamannya atau yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun adalah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, Zainal bin Harith, Abu Bakar, Ummu Aiman, Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Amr bin Auf,
Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Jubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arqam bin Abi Al-Arqam, Fatimah bin Khattab, Haji Talha bin Ubaidillah. Itu saja yang dapat kami presentasikan, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2, Bapak minta silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dakwah Rasulullah SAW secara terang-terang. Namanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abi Al-Arqam. Penduduk Mekah banyak yang sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang beliau bawa. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Pada waktu itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka dengan terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di barat Laut Merah menyatakan diri masuk Islam. Ia adalah Abu Dzar Al-Ghifari atas perintah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pulang untuk berdakwah di kampungnya. Sejak itulah banyak orang yang masuk Islam berkat Abu Dzar Al-Ghifari. Melalui cara itu pula Bani Daus juga masuk Islam. Orang pertama Bani Daus yang masuk Islam adalah Tuwafil bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terpandang di kabilahnya. Dengan demikian Islam mulai tersebar di luar Mekah. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Oke, untuk kelompok 1 jelas ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2? Jelas, Pak. Nah, jika sudah jelas apa yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, untuk itu Bapak berikan waktu kepada kalian untuk bertanya. Kepada kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 dan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Mulai dari kelompok mana duluan? Kelompok 1 mau bertanya atau kelompok 2 yang mau bertanya? Saya Pak, Oke, silakan adik. yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 1 yaitu apa saja kendala yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat dalam dakwah mereka secara terang-terangan, Pak. Oke, terima kasih. Kelompok 2 bisa mendengar atau bisa menanggapi dari pertanyaan dari kelompok 1? Bisa, Pak. Oke, Jadi hambatan atau halangan yang dihadapi Rasulullah itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada surat pemboikotan. Yang pertama itu Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy lainnya. Yang ketiga, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Yang terakhir yaitu kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk teman kalian. Ya, selanjutnya Bapak kembalikan kepada adik Sarudi yang tadi bertanya bagaimana? Paham, Pak. Untuk adik-adik yang lain, apakah sudah paham dengan Paham. jawabannya? Oke, terima kasih. Kalau sudah paham, Bapak kembalikan kepada kelompok 2, bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya kepada kelompok 1, kan Nabi Muhammad berdakwah secara diam-diam. Lalu bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa itu? Jadi Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pada saat itu? dari kelompok 1 jelas apa pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas silakan menjawab pertanyaan dari teman kalian. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Arafah. Dia bertanya tentang bagaimana metode dakwah Rasulullah ketika sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah ketika sembunyi-sembunyi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu masih dilakukan secara tertutup, yakni dilakukan sudah disampaikan tadi di rumahnya Al-Arqam bin Arqam. Nah, itu yang didakwakan itu khususnya para sahabat. Nah, bahkan sebagian sahabat itu ketika masuk di rumah
Al-Arqam bin Arqam itu sebagian sahabat mengambil sendalnya supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin pada saat itu. Nah, sudah itu saja mungkin yang saya bisa jelaskan. Berikan aplaus kepada teman kalian. Ya, terima kasih atas apa yang sudah dipresentasikan oleh kalian semua, bahwa ternyata apa yang tadi sudah kalian pelajari itu bisa menambahkan wawasan kita untuk bagaimana kita selalu mengingat kembali tentang sejarah kebudayaan Islam ya, atau sejarah di masa lalu. Oke, mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Saya persilakan. Saya Pak. Oke, terima kasih. Ya, untuk teman-teman silakan mendengar apa yang disampaikan oleh teman kalian. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, metode Rasulullah dalam berdakwah itu ada 4, yaitu yang pertama dengan hikmah, yaitu dengan tulisan, dengan debat, dengan pengajaran yang baik. Selanjutnya cara berdakwah Rasulullah itu ada 2. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan secara terbuka. Itu saja Pak. Ya, sih berikan aplaus dulu kepada teman kalian. Ya, dengan kesimpulan tadi maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah di pembelajaran selanjutnya kita akan dipertemukan kembali. Di sini Bapak mau kasih tahu dulu tentang pembelajaran berikutnya, yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Ya, mungkin itu saja. Marilah sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.